Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke satu bab yang, menarik banget dari materi Anda. Bab 5 Sapiens dari Yuval Noah Harari. Judulnya aja udah provokatif ya, penipuan terbesar dalam sejarah. Fokusnya ke revolusi pertanian. Seringnya kan kita anggap ini lompatan besar ke depan. Tapi, apa iya begitu buat individu sapiensnya? Mari kita gali lebih dalam. Ya, betul sekali. Sumber ini memang langsung ngajak kita mikir ulang. Selama, 2,5 juta tahun loh, manusia itu kan hidupnya berburu meramu. Mereka ya, biarin aja pohon ara tumbuh di mana, nggak terlalu ngatur domba mana yang kawin. Dan gaya hidup itu, kalau kita lihat catatannya, sebenarnya lumayan enak loh. Makanannya beragam, kerja juga relatif santai. Terus bukti kerangka juga nunjukin mereka lebih sehat daripada petani awal. Jadi pertanyaannya, kenapa kok ditinggalin cara hidup yang kelihatannya berhasil ini? Nah, ini dia kan, disinilah argumen Harari yang agak mengejutkan itu masuk. Jadi, perpindahan ke pertanian itu bukan pilihan sadar supaya hidup individu jadi lebih enak. Gandum, misalnya, seolah-olah gandum ini merayu sapiens. Tapi tawarannya apa sih sebenarnya? Justru di situ uniknya. Harari bilang, gandum itu sama sekali nggak nawarin diet yang lebih baik. Malah kebalikannya. Makanan petani awal kan kebanyakan sereal ya. Itu kurang vitamin, mineral, susah dicerna, plus nggak bagus buat gigi. Oh gitu ya? Iya, terus soal keamanan pangan juga. Kehidupan petani itu malah lebih rentan kelaparan. Kenapa? Karena mereka bergantung sama sedikit jenis tanaman. Kalau panen gagal, ya udah. Beda sama pengumpul pemburu yang sumber makannya banyak. Satu nggak ada, cari yang lain, gitu kan? Oh iya juga ya. Jadi kalau bukan buat makan lebih enak atau hidup lebih aman, terus untungnya apa dong? Kok malah kayak rugi gitu ya buat orang per orangnya? Nah, intinya nih, menurut Harari, keuntungannya itu adalah kemampuan untuk menjaga lebih banyak orang tetap hidup, titik. Tapi, dalam kondisi yang rata-rata lebih buruk. Hmm. Ini kalkulasi dari sudut pandang evolusi. Dingin ya, Mang. Jadi, gandum memanfaatkan sapiens buat menyebar luas ke seluruh dunia. Sebagai gantinya, ya lebih banyak salinan genom Homo sapiens yang bisa bertahan. Sukses buat spesiesnya, tapi belum tentu buat individunya sejahtera. Aduh, ini kedengarannya kayak jebakan ya. Masuk pelan-pelan tapi nggak bisa keluar lagi. Harari kan nyebutnya jebakan kemewahan. Mungkin awalnya kelihatan lebih gampang dikit gitu ya, nanam di satu tempat aja. Tapi lama-lama jadi keharusan. Populasi nambah, perlu makan lebih banyak, kerja jadi lebih keras, dan akhirnya ya udah nggak bisa balik lagi ke cara hidup lama. Sedikit kemudahan di awal jadi beban berat di akhir. Persis. Dan cara pandang evolusi ini, yang ngukurnya cuma dari kelangsungan hidup dan reproduksi, itu ya sama sekali nggak ngitung penderitaan atau kebahagiaan individu. Di bab itu kan ada analogi bagus soal hewan ternak. Oh ya, yang soal ayam dan sapi itu ya? Betul! Ayam atau sapi mungkin sukses besar secara evolusi. Jumlahnya kan miliaran sekarang, tapi hidup mereka gimana? Seringkali jadi makhluk palung sengsara di peternakan intensif. Jadi suksesnya spesies itu nggak otomatis berarti kebahagiaan anggotanya. Itu poin pentingnya. Jadi, kesimpulan keras dari bab ini adalah revolusi pertanian yang sering kita puja-puji sebagai kemajuan murni, itu bisa juga dilihat sebagai titik balik. Titik di mana kuantitas, jumlah manusia, mulai menang atas kualitas hidup individu rata-rata. Ini kayak kesepakatan yang nggak pernah ditandatangani siapa-siapa secara sadar. Lebih kayak, ya itu tadi, jebakan yang didorong dinamika evolusi tanaman kayak gandum. Akhirnya kita yang dijinakan gandum, bukan sebaliknya. Ini belir-belir bikin mikir ya, menyisakan pertanyaan menarik juga buat Anda di rumah. Kalau lompatan besar pertama peradaban manusia ini bisa dilihat sebagai semacam penipuan kalau dari kacamata kebahagiaan individu, jangan-jangan ada kemajuan lain nih dalam sejarah kita atau bahkan mungkin di zaman kita sekarang ini yang polanya mirip. Kemajuan yang mungkin lebih mentingin pertumbuhan kolektif, entah ekonomi, teknologi, populasi, tapi mengorbankan kesejahteraan pribadi kita. Sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut ya.